Kita kenal ada Ustadz Sabun, pernah dengar nggak Ustadz Sabun? Ya, yang di Papua sana berdakwahnya pakai sabun gitu. Jadi orang-orang yang belum kenal sabun dikasih sabun untuk mandi. Gara-gara itu banyak yang masuk Islam, ribuan bahkan ya. Itu boleh kalau untuk orang-orang yang belum beragama. Tapi kalau orang-orang yang sudah beragama, didatengin rumahnya, diketok-ketok, selamat sore, selamat siang, kami dari tim ini mau memberitakan kabar gembira gitu, atau kabar keselamatan gitu. Biasanya kalau ibu-ibu dengar begitu kan seneng ya Bu ya, oh kabar baik gitu. Biasanya kalau dengar begitu kan pasti, wah ada apa nih gitu kan. Nah juga karena budaya bangsa Indonesia, dan juga karena memang adab ya, adab umat Islam ketika menerima tamu, kita tidak boleh suudzon, kita harus berhusnuzon, apalagi kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Jadi tamu siapapun yang datang kita coba layani dengan baik ya, karena memang itu ajaran Islam gitu. Tapi ketika mereka memberikan brosur, mengajak kita untuk masuk agama mereka, nah itu kan yang harus kita bisa tolak. Cuman nolaknya orang kan beda-beda. Mungkin ada bapak-bapak yang nolak silakan pergi kalau dia mau pergi, nanti dia ngotot. Nanti ada lagi yang menolak dengan apa? Dengan gagang sapu misalnya. Bisa nggak begitu? Bisa. Ada juga ibu-ibu biasa pegang sapu, didatengin misionaris, diangkat begini. Nah, misalnya nanti ada yang foto nih, ibu-ibu lagi pegang angkat gagang sapu, yang satu pegang brosur. Yang salah yang mana Bu kira-kira? Yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu apa yang pegang brosur? Orang lihat yang pegang gagang sapu yang salah, gitu kan? Nah, makanya kita perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar sampai mendetail, tidak perlu belajar sampai istilahnya harus bagaimana tahu semua, tidak. Tapi yang penting akidah kita, ya, akidah umat Islam kita harus dibentengi, harus dijaga. Yang paling penting apa? Anak-anak kita, ya. Anak-anak kita yang usia remaja itu sangat-sangat rentan. Untuk apa? Untuk ditarik ke mereka. Banyak nggak Bu anak-anak muda yang dimurtadkan? Banyak. Saya sudah sering berapa kali ya menerima tamu, anaknya sudah murtad, sudah masuk gereja, sudah dibaptis. Ketemunya di mana sama pendeta? Cuma di depan minimarket. Di depan minimarket keluar ketemu pendeta, diajak gereja, tak lama dibaptis. Coba gimana? Nah, berarti kita sebagai orang tua kalau sampai begitu berarti kita kurang menanamkan atau membentengi akidah mereka, betul kan? Kita kurang pengawasan, mungkin juga kita kurang kasih sayang, mungkin juga kita kurang perhatian kepada anak-anak kita. Ini yang harus diperhatikan. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita lupa memperhatikan anak kita. Ketika anak kita sudah murtad baru kita nangis bombay. Kan sayang gitu ya. Dan tidak mudah kalau orang sudah murtad untuk kembali lagi, tidak mudah. Yang saya perhatikan, yang sering saya hadapi, rata-rata ketika orang sudah murtad, mereka sudah merasakan nyaman di sana, nyaman ya Bu ya, saya bilang ya. Itu sulit untuk kembali. Kalau orang tidak menggunakan akal dan pikiran, akan sulit kembali.